Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Al-Aziz. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai manajemen perkantoran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan yang diampu oleh Bapak Dr. M. Nurzem SMPD. Adapun section yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama pengertian manajemen perkantoran, yang kedua ruang lingkup manajemen perkantoran, yang ketiga peranan manajemen perkantoran, yang keempat aspek manajemen perkantoran, dan yang terakhir yang kelima karakteristik kantor modern. Langsung saja masuk ke section pertama, yaitu pengertian manajemen perkantoran. Sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen perkantoran, saya akan menjelaskan pengertiannya berkatanya terlebih dahulu, yaitu apa itu manajemen dan apa itu kantor. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kantor adalah fasilitas atau tempat di mana pusat kegiatan dilakukan seperti pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pertemuan, dan sebagainya untuk melakukan kegiatan-kegiatan administratif kantor. Jadi, manajemen perkantoran merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan manajerial atau administratif di dalam suatu lingkup perkantoran. Dan juga manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan untuk aktivitas pekerjaan demi mewujudkan manajerial kantor yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan atau. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup manajemen perkantoran, yaitu ada 9 ruang lingkup yang harus kita pahami. Yang pertama, office space atau ruang perkantoran, yaitu berhubungan dengan tata ruang dan kebutuhan ruang. Yang kedua, office communication atau komunikasi kantor, yaitu berhubungan dengan pengiriman surat, penanganan telepon, dan penerimaan tamu. Yang ketiga, office personnel atau kepegawaian atau manajemen sumber daya manusia, yaitu berhubungan dengan seleksi pegawai, orientasi, latihan, pengujian, kenaikan pangkat, pergantian pegawai, pengarahan, pemberi semangat, dan motivasi kerja. Yang keempat, furniture dan equipment atau perabotan dan perlengkapan, yaitu berhubungan dengan meja, kursi, lemari, kelengkapan arsip, dan sebagainya. Yang kelima, appliance dan mesin atau peralatan dan mesin-mesin kantor, yaitu berhubungan dengan mesin tit, mesin komputer, mesin fotokopi, dan printer. Yang keenam, supplies dan stationery atau pembekalan dan keperluan alat tulis, yaitu berhubungan dengan alat tulis, perbekalan, dan penilaian. Yang ketujuh, ada methods atau metode, yaitu berhubungan dengan pengolahan barang keterangan dan analisis statistik. Yang kedelapan ada record, yaitu warkat, yaitu berhubungan dengan perancangan formulir, penanganan surat, olah surat, penyingkiran warkat, mikrofilen, dan penjadwalan. Dan yang ke-9 yang terakhir, yaitu ada executive control atau kontrol pejabat pimpinan, yaitu berhubungan dengan perencanaan organisasi, perencanaan anggaran, buku pedoman kerja, mutasi, job analisis, sistem penggajian. Selanjutnya kita masuk ke section yang ketiga, yaitu peranan manajemen perkantoran.
Peranan manajemen perkantoran merupakan suatu tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan seorang manajerial di dalam mengelola segala hal yang berhubungan dengan administratif kantor. Yaitu ada 6 peranan manajemen perkantoran. Yang pertama, perencanaan kantor, yaitu awal dari segala bentuk program tidak terlepas dari planning. Jadi perencanaan perkantoran berhubungan dengan mendesain, menjabarkan, atau menjelaskan pembentukan tujuan atau sasaran, dan juga sistem dari prosedur yang akan diberlakukan. Yang kedua, pengorganisasian kantor. Setelah perencanaan dilakukan, selanjutnya dibentuk struktural kantor agar setiap pegawai paham akan tugas dan fungsi dari setiap warga kantor demi merealisasikan planning yang telah ditetapkan tadi. Yang ketiga, kegiatan personalia atau tata usaha. Untuk melakukan pengrekrutan pegawai yang efektif dan efisien, perlu disediakan training dan penilaian kerja yang tepat dan efektif. Yang keempat, pengarahan, yaitu menjelaskan, memotivasi, mendampingi pegawai dalam menjalankan administratif kantor. Dan yang kelima, yang terakhir, pengawasan kantor, yaitu mengontrol atau memantau kuantitas maupun kualitas kinerja pegawai dan juga memantau dan mengontrol lingkungan kantor. Kita masuk ke aspek manajemen perkantoran. Ada 6 aspek manajemen perkantoran di sini. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan aspek utama yang harus dimiliki di dalam proses manajemen maupun segala bentuk program lainnya. Karena untuk melaksanakan prosedur kegiatan, tentu harus ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, organisasi merupakan hal yang tak kalah penting karena di dalam suatu organisasi atau perusahaan tentu ada beberapa individu yang terdapat di dalamnya. Agar tanggung jawab masing-masing individu atau pegawai jelas, maka perlu dibagi tupoksi atau tugas dan fungsi setiap pegawai tersebut. Yang ketiga, metode, yaitu sistem atau cara proses pelaksanaan yang berhubungan dengan bagaimana dan di mana. Yang keempat, pegawai. Di dalam perusahaan maupun kantor, apalagi itu kantor yang tidak kecil, tentu harus memiliki beberapa maupun banyak pegawai atau karyawan untuk menjalankan tugas operasional kantor. Yang kelima, lingkungan, yaitu lokasi tempat keberadaan kantor. Dan yang terakhir, yang keenam, mesin dan perlengkapan, meliputi segala bentuk benda atau berkakas di dalam kantor untuk menunjang kinerja pegawai melaksanakan administratif. Selanjutnya kita masuk ke section yang terakhir, yaitu yang kelima, karakteristik kantor modern. Kantor yang dikatakan modern memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu ada 7 karakteristik. Yang pertama, kantor merupakan suatu bangunan untuk melaksanakan administrasi ataupun kearsipan pekerjaan. Selain itu, bangunan yang sebesar ataupun sekecil apapun harus bisa memiliki suasana yang nyaman dan terlihat lebih bersih dan luas. Untuk itu perlu diberlakukan tata ruang yang baik. Yang kedua, setiap perlengkapan yang ada di dalam kantor harus bisa berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja para pegawai dan juga tidak ada barang yang menumpuk yang membuat tata ruang menjadi tidak nyaman dan sempit. Yang ketiga, selain tata ruang yang baik dan perlengkapan yang tepat, pegawai juga harus bisa bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang keempat, pegawai harus bisa bekerja mandiri maupun berkelompok secara analitis, sistematis, terbuka, dan demokratis. Yang kelima, harus memiliki sikap dan cara berpikir yang kritis sesuai dengan akan perkembangan zaman. Yang keenam, harus bisa memanfaatkan dan mendayagunakan setiap peluang yang ada secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang ketujuh, setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan atas sistem informasi. Inilah yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan pada materi kali ini.
pada video kali ini tentang materi manajemen perkantoran. Ada 5 section tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, pengertian manajemen perkantoran. Yang kedua, ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang ketiga, peranan manajemen perkantoran. Yang keempat, aspek manajemen perkantoran. Dan yang kelima, yang terakhir, karakteristik kantor modern. Semoga video kali ini bermanfaat bagi penonton semuanya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.